Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang saya cintai dan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi pada mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Dan kita akan membahas tentang dinamika kependudukan benua Afrika dan juga benua Australia. Di mana tujuan pembelajaran dari materi ini bahwa anak-anakku semua nantinya diharapkan dapat menjelaskan dinamika penduduk benua Afrika ataupun menjelaskan dinamika kependudukan benua Australia. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga dengan berdoa di dalam pembelajaran ini kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga ilmu yang barokah, sehingga ilmu itu akan berguna bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Di situ ada sedikit kata mutiara, aku harus belajar karena aku ingin jadi anak yang pintar. Jadi anak yang pintar itu tidak dari berpaku tangan, tetapi harus melalui dengan belajar. Oleh karena hal tersebut, kepada anak-anakku semua, silakan untuk belajar dengan giat, dengan rajin, sehingga anak-anakku semua akan menjadi anak yang pintar. Amin Allahumma amin. Oke, kita masuk pada materi. Yang pertama adalah dinamika kependudukan benua Afrika. Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia setelah adanya Asia dan Amerika. Dan juga merupakan benua kedua yang terbesar penduduknya setelah Asia. Luas wilayahnya itu mencapai 30.224.050 km persegi. Dan Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan bumi. Jumlah penduduk itu tahun 2005 itu 906 juta jiwa. Tahun 2015 itu mencapai 1.171 juta jiwa. Ya. Jadi intinya bahwa di tahun 2005 ini, tadi 1.171 juta jiwa. Ya, jadi di tahun 2015 ini dalam kurun waktu 2005 sampai 2015 naik sekitar 265 juta jiwa. Maka pertumbuhan penduduk ini dikatakan pertumbuhan penduduk yang tinggi karena di sana angka kelahiran itu juga tinggi, yaitu 36 kelahiran setiap 1.000 penduduk. Baik, kita lanjut. Afrika memiliki angka kelahiran yang tinggi seperti halnya Asia Selatan itu karena penyebabnya banyak. Yang pertama adalah sistem keluarga. Karena apa, di sana cenderung mata pencaharian dari pertanian, maka berpikir kalau banyak anak nanti akan mudah dalam mengerjakan atau mengolah lahan. Kemudian juga di sana banyaknya angka kematian yang direspon dengan banyaknya anak. Jadi angka kematian juga banyak, angka kelahiran lebih banyak. Rendahnya pendidikan perempuan dan kurangnya fasilitas hiburan dan rekreasi. Di sana hiburannya jarang, rekreasi juga jarang. Selain itu, akses terhadap fasilitas kesehatan juga masih rendah, khususnya alat kontrasepsi. Dengan adanya jarang alat kontrasepsi, maka anak semakin banyak yang dilahirkan. Oke, kita lanjutkan pada materi berikut ini, dinamika penduduk benua Afrika. Ini penduduk benua Afrika, ini ada keterangan dan ada aspek. Yang pertama, jumlah penduduk. Tadi sudah kita bahas, 2015 itu mencapai 1.171 juta. Itu tahun 2015. Kemudian bertambah, ini angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah tahun 2005 yaitu 906 juta jiwa. Jadi pertambahannya tadi sudah kita bahas di pertama. Kemudian persebaran, untuk persebaran
wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu wilayah gurun, karena di sana panas, sulit air dan lain sebagainya. Berbahayalah intinya. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, di sebelah utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, kemudian bagian timur Afrika Selatan, dan sepanjang lembah sungai Nil dan seterusnya. Jadi penduduk itu juga tidak merata sama seperti yang ada di Asia ataupun khususnya di Indonesia. Tiap pulau tidak merata. Di sana juga sama. Kemudian laju pertumbuhan penduduk. Ya, untuk Afrika yang sangat tinggi yaitu 2,5% per tahun. Angka kelahiran di Afrika mencapai angka 36 tiap 1000 penduduk. Angka kematian itu 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Nah, ini tadi di atas juga sudah kita bahas. Oke, kita lanjut. Bahwa kualitas penduduk Afrika umumnya itu relatif sedang dan rendah. Kalau yang tinggi itu hanya yang pokok itu di Aljazair dan Tunisia. Ini menurut Human Development Index atau HDI, Human Development Index. Kemudian negara kualitas penduduk yang tergolong sedang itu antara lain Mesir, Afrika Selatan, Namibia, dan lain-lain. Masih banyak lagi lah. Cuma di sini tidak kita sebutkan. Kemudian ada negara dengan kualitas penduduk yang sangat rendah. Itu ada Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Dan masih banyak lagi karena negaranya juga banyak. Oke, kita lanjut pada komposisi. Komposisi berdasarkan ras itu secara garis besar digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada Negro. Negro itu mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, merupakan penduduk mayoritas. Ciri khas Negro itu adalah berkulit hitam. Maka ada julukan bahwa benua Afrika itu merupakan benua hitam. Benua hitam itu bukan berarti benua yang jelek, cuma itu untuk menandai bahwa di sana itu ras utamanya adalah ras Negro atau mayoritas yang di situ berkulit hitam. Maka di sana dikatakan sebagai benua hitam. Ini terdiri dari beberapa suku bangsa, ada suku Masai, ada Kikuyu, ada Zulu, ada Sudan, ada Bantu. Jadi sukunya pun banyak, rasnya besar, sukunya banyak, bermacam-macam suku bangsa. Kemudian ada ras Kaukasuid keturunan Arab, ini di Afrika Utara. Ras ini sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas 2 suku yaitu Semit dan Hamid. Kemudian ada Kaukasuid dari keturunan Eropa atau berkulit putih, ini banyak tinggal di Afrika Selatan. Kemudian suku pribumi merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah pedalaman. Ada suku Pygmy, ada suku Bushman, dan lain-lain. Ini masih berada di pedalaman. Oke, kita lanjutkan. Agama, ini dominasi di sana untuk Afrika Barat dan Utara, ini adalah Islam. Di kawasan Afrika Selatan ini Kristen, ini lebih banyak walaupun ya ada Islamnya, banyak Islamnya juga tapi lebih banyak Kristennya. Di kawasan Afrika Tengah jumlah terbanyak adalah penganut kepercayaan animisme. Adapun di kawasan Afrika Timur penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Dan agama lain yang ada di sana itu ada agama Yahudi dan ada agama Katolik Roma. Jadi agama di sana pun komplit. Jadi semuanya ada, cuma yang mendominasi di sana yang nomor 1 jelas Islam, yang kedua kemudian ada Kristen dan ada animisme dinamisme. Nah, oke. Belajar dengan girang masa depan terang. Oke, belajar dengan riang, dengan gembira. Jangan tertekan walaupun di masa COVID-19 seperti ini, tetap kita belajar dengan baik. Kita belajar dengan tekun, dengan semangat. Insya Allah masa depan kita akan terang. Karena apa? Dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu yang nantinya bisa untuk bekal. Oke, kemudian kita lanjutkan materinya pada bahasa. Afrika terdapat bahasa utama yang digunakan yaitu ada bahasa Arab dan Swahili dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500-an sampai 2.000 bahasa. Di situ dikelompokkan ada Afro-Asiatika, itu Afrika bagian utara, sekitar 200 bahasa. Kemudian ada Nilo-Saharan mencakup wilayah tengah.
Dan Timur Afrika jumlahnya mencapai 140 bahasa. Kemudian ada Congo-Saharan atau Niger Kongo. Ini 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo. Jumlahnya mencapai 1000 bahasa. Dan juga ada 200 penutur. Ya, bahasa Bantu itu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok dari cabang Niger Kongo. Kemudian ada bahasa Khoisan mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya mencapai 30 bahasa. Oke. Kemudian budaya, ini budayanya masih primitif. Di sana itu menggunakan tema pasangan laki-laki perempuan, dan biasanya gambar-gambar atau mungkin patung-patungnya itu masih berbentuk primitif lah. Primitif itu belum seperti modern sekarang ini. Di situ ada laki-laki perempuan, kemudian perempuan dengan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang, orang asing. Kemudian ada musik. Tari penduduk Afrika yang menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari penduduk pendatang dari Arab. Jadi asli pun ada, di sana punya budaya-budaya lokal yang di situ budayanya itu juga mendunia. Kita masuk pada dinamika kependudukan Australia. Dinamika kependudukan benua Australia. Benua Australia adalah benua yang terkecil yang terletak di bumi selatan. Australia merupakan negara yang terdiri atas 6 bagian dan 2 teritorial. Tasmania merupakan salah satu negara bagian di Australia. Pulau Tasmania adalah pulau di selatan Australia yang dipisahkan oleh Selat Bass dan juga benua Australia. Jadi Australia itu adalah satu benua dengan satu negara. Cuma di sana itu ada bagian-bagian atau negara bagian. Oke. Masuk, next. Australia sering dijadikan daerah tujuan utama dari negara-negara konflik, termasuk dari Timur Tengah. Mengapa demikian? Ternyata Australia telah memiliki hukum yang mengatur tentang pengungsi. Australia telah menandatangani konvensi pengungsi tahun 1951 yang mengharuskan negara tersebut mengurus pengungsi yang datang ke wilayahnya. Jadi kalau mau mengungsi itu banyak yang ke Australia. Oke, berikut ini dinamika penduduk benua Australia. Yang pertama jumlah penduduk. Ya, tahun 2015 itu mencapai 23.900.000 jiwa. Pada tahun 2005 jumlah penduduk mencapai 20.400.000 jiwa. Atau terjadi penambahan sekitar 3.500.000 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Maka ini rendah. Berbeda dengan Afrika tadi, itu mencapai 260 berapa itu dalam 1 tahun. Ini hanya 3.500.000 dalam 10 tahun. Maka tergolong pertambahan penduduknya rendah. Kemudian ada persebaran daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan di daerah pedalaman dan daerah pantai barat, ya, ini gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85, itu tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Jadi banyak yang ada di pantai intinya. Oke, kemudian laju pertumbuhan penduduk. Ini tadi sudah dibahas di atas itu, jumlah penduduk. Ini mencapai 13 kelahiran per 1000 penduduk. Kemudian kematiannya 7 kematian tiap 1000 penduduk. Laju pertumbuhan penduduk benua Australia hanya 1,5% per tahun. Maka ini sangat kecil. Kemudian kualitas, ini kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu mencapai 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi yang mencapai 42.880 dolar. Ini tahun 2015. Dolar ini bukan rupiah, dolar. Kemudian komposisi berdasarkan ras. Sebagian besar penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia.
aborigin dan lainnya itu 1%. Ini yang asli itu asli sana aborigin. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Maka penduduk aslinya itu sebenarnya dari aborigin itu sudah sedikit. Dan itu didominasi oleh penduduk-penduduk dari Eropa. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Ini Cina dan India yang banyak menguasai dunia. Oke. Kemudian kita lanjut pada agama. Bahwa agama di Australia ini paling banyak adalah Kristen Protestan. Kristen Protestan itu pemimpinnya adalah pendeta, ya. Kemudian ada Buddha, ada Islam, ada Hindu, dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan juga negara lain. Karena negara-negara tersebut itu mengproduk dari agama Kristen. Kemudian bahasa, sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa lebih dominan. Dalam hal penggunaan bahasa, ya utamanya adalah bahasa Inggris. Kemudian budaya, Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli aborigin dan penduduk Selat Torres serta budaya suku pendatang. Jadi aborigin juga memiliki budaya, tapi juga banyak budaya-budaya dari pendatang. Oke, selesai materi pada pagi hari ini. Silahkan kepada anak-anakku semua untuk tetap menyimak pembelajaran ini walaupun dalam situasi yang kurang sesuai. Dan tentunya kita bersama-sama berdoa semoga kita dapat bertemu kembali, pembelajaran seperti biasa kembali sehingga kita dapat merasakan kebersamaan. Oke? Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa berdoa, semoga sehat selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, ada kesalahan saya mohon maaf. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.